Anak, kali ini kita belajar pelajaran matematika. Pelajaran matematika kita adalah bab pertama tentang bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Namun sebelumnya, kamu perhatikan dulu bilangan berikut ini. Di situ ada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan itu disebut bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah yang dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan cacah ini digunakan untuk menyatakan jumlah atau ukuran suatu benda. Contoh dalam kalimat misalnya nih, Ibu Manik mempunyai 3 orang putri dan 1 orang putra. Ukuran panjang celana Fernando 80 cm persegi. Perhatikan angka-angkanya di situ. Ada 3, 1, 80 cm persegi. Nah, itu menandakan jumlah bilangan dan juga ukuran. Nah, dari kalimat di atas, apakah kamu sudah paham dengan bilangan cacah? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan lanjut dengan bilangan bulat. Nah, tadi Ibu Manik bertanya, apakah bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, yaitu contohnya di sini adalah bilangan -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Min Ibu baca tapi ditulis tanda strip ya. Nah, tanda strip itu bisa dibaca min, bisa dibaca minus, bisa juga dibaca dengan negatif. Kemudian bilangan bulat itu mengandung bilangan netral, yaitu bilangan 0. Ya, bilangan 0 itu adalah bilangan netral. Lalu bilangan bulat terdiri juga atas bilangan bulat positif. Contohnya bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Perhatikan bilangan positif itu dia tidak ada tandanya. Tidak ada tanda silang atau tanda tambah ya. Nah, dari penjelasan di atas, dapatkah kamu membedakan bilangan cacah dan bilangan bulat? Nah, ingat, bilangan cacah tadi dimulai dari bilangan 0. Ya. Namun bilangan bulat terdiri dari ada bilangan negatifnya, minusnya, kemudian ada bilangan nolnya, bilangan netral, dan kemudian ada bilangan positifnya, bilangan bulat positifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Jadi, kamu sudah paham kan tentang bilangan bulat? Nah, tadi situ apakah masih ada yang bingung tentang bilangan bulat negatif? Nah, supaya kamu tidak bingung tentang bilangan bulat negatif, nih di sini ada kalimat untuk memperjelasnya. Yuk kita baca. Pertama, pedagang itu mengalami kerugian Rp100.000. Suhu udara di puncak 3 derajat di bawah 0. Nilaiku berkurang 2 poin. Kata yang digarisbawahin itu yaitu kata kerugian di bawah 0 berkurang 2 poin. Nah, itu menandakan bahwa nilainya itu di bawah 0. Jadi, kalau nilainya di bawah 0, bilangannya di bawah 0, maka itu adalah bilangan negatif. Nah, jadi kata yang digarisbawahin tadi kerugian Rp100.000, maka akan ditulis strip 100.000
maka dibaca min, bisa juga dibaca minus, bisa juga dibaca negatif, ya kan? Negatif 100.000. Kemudian 3 di bawah 0, berarti dituliskan di bawah 0. Di bawah berarti sebelum 0. Jadi dia negatif atau strip 3 dibaca menjadi minus atau negatif ataupun min 3. Kemudian kata berkurang 2 poin. Maka kita tulis strip 2 dibaca minus, bisa min, bisa negatif 2. Nah, sudah paham ya tentang bilangan bulat negatif? Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bilangan positif, bilangan bulat positif. Nah, perhatikan kalimatnya. Daganganku hari ini untung 20.000 saja. Suhu Jakarta hari ini lumayan panas loh, sekitar 27 derajat di atas permukaan laut. Syukurlah nilaiku di semester ini naik rata-rata 5 poin dari semester lalu. Kata yang berwarna merah di atas dinyatakan bahwa nilainya itu di atas 0. Jadi kalau bilangan di atas 0 itu merupakan bilangan positif. Jadi kamu sudah tahu kan perbedaan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Nah, supaya lebih paham, mari kita perhatikan garis bilangan berikut. Nah, perhatikan tanda panah yang ke kiri. Di situ ada bilangan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, tanda panah itu artinya seterusnya ya. Nah, ke kiri berarti sebelah kiri dari 0 itu merupakan bilangan bulat negatif. Lalu lihat tanda panah yang ke bawah, yaitu bilangan 0 atau kita sebut bilangan netral. Lalu kamu lihat lagi tanda panah yang di sebelah kanan, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, dari penjelasan di atas, kamu sudah tahu kan perbedaan bilangan negatif dan bilangan positif? Ya, yuk kita simpulkan. Nah, bilangan negatif itu tadi ditulis dengan tanda kurang atau tanda strip. Ya, lihat contohnya itu di situ Ibu buat min 3. Ya kan, strip 3 kita baca bisa minus, bisa min, bisa juga negatif 3. Bilangan positif itu tidak ada tandanya, cukup ditulis bilangan 3 saja, ya. Lalu bilangan bulat negatif itu semakin ke kiri, dari 0 itu semakin ke kiri, maka nilainya semakin sedikit meskipun angkanya semakin besar, gitu ya. Nah, ya. Jadi dia bilangan negatif itu, bilangan bulat negatif itu kan di sebelah kiri 0. Nah, dia kan semakin ke kiri, angkanya kan semakin besar, min 1. Masih ingat kan bilangan garis bilangannya tadi? Nah, ini. Nah, min 1, 2 kan semakin besar kan angkanya, tapi karena ada minnya, ada tanda negatifnya, maka nilainya itu semakin sedikit, semakin berkurang. Ya. Nah, sedangkan kalau bilangan positif, semakin dia ke kanan atau semakin besar nilainya, bilangannya, semakin besar bilangannya,
angkanya itu, maka nilainya semakin besar pula. Nah, perhatikan lagi lambang garis bilangan ini. Lihat tanda panah yang ke kanan, lihat kan? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, semakin ke kanan semakin besar kan? Nah, nilainya semakin banyak gitu dibanding tadi yang ke kiri. Memang angkanya semakin besar, tapi nilainya, harganya itu semakin sedikit. Paham ya di situ ya? Ya. Nah, contohnya lihat. Min 10 itu lebih kecil dari min 7. Atau kita baca boleh negatif 10 lebih kecil dari negatif 7. Sedangkan kalau bilangan positif tadi, nah 10 lebih besar dari 7. Ingat ke kanan semakin besar kan angkanya? Nah, maka 10 itu lebih besar dari 7. Nah, ini juga merupakan cara kita untuk membandingkan dua bilangan bulat yang berbeda. Jadi cara untuk membandingkan dua bilangan bulat, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, begitu caranya ya. Nah, dari kesimpulan itu apakah kamu sudah bisa membedakannya? Ya. Lalu sekarang bagaimana cara kita mengurutkan bilangan bulat? Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat, kamu dapat membandingkan bilangan tersebut satu persatu. Nah, kita bandingkan ya. Nah, contohnya ini, ada contoh soalnya, kamu perhatikan. Ada bilangan 4, 0, minus 3, 2, minus 1, minus 2, dan bilangan 3. Perintahnya adalah urutkanlah bilangan tersebut dari bilangan terkecil. Nah, kita urutkan dari bilangan terkecil. Yuk, kita buat. Perhatikan garis bilangan ini. Nah, ada kan dari situ kita lihat, kita fokus dulu ke angka 0. Lihat ke sebelah kiri ada min 1 sampai min 5, ke sebelah kanan ada angka 1 sampai angka 5. Nah, tadi kalau kita melihat soalnya tadi 4, 0, min 3, 2, min 1, min 2, min 3. Urutkan dari yang terkecil. Oke, lihat. Maka dari garis bilangan itu kita bisa mengetahui bahwa lihat min 3. Min 3 itu tentu lebih kecil dari min 2. Kemudian min 2 lebih kecil dari min 1. Min 1 lebih kecil dari 0. 0 pasti lebih kecil dari 2. Dan 2 lebih kecil dari 3. 3 lebih kecil dari 4. Jadi, urutan bilangan tersebut dari yang terkecil adalah minus 3 lebih kecil dari minus 2. Urutannya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 2, 3, 4. Itu ya. Sudah paham dari contoh di atas? Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menentukan lawan suatu bilangan dari suatu bilangan bulat? Nah, lihat, perhatikan juga garis bilangannya. Kita bermain garis bilangan ya. Nah, dari garis bilangan di atas kamu perhatikan. Kita fokuskan ke bilangan 0 sebagai titik tumpunya ya. Ingat, bermain juga jungkit ya kan? Kiri dengan kanan harus seimbang supaya dia naik di sana, supaya tidak tidak turun sebelah gitu ya. Ingat timbangan ya. Dia harus seimbang. Ini seperti timbangan ya. Lihat, kalau kita berjalan satu langkah ke
angka minus 1, supaya seimbang maka kita juga harus melangkah ke kanan 1 langkah. Maka min 1 lawannya adalah 1. Demikian juga kalau kita berjalan ke kiri 2 langkah, supaya seimbang maka kita juga harus melangkah 2 langkah ke kanan. Maka minus 2 itu lawannya adalah 2. Demikian seterusnya. Minus 3 lawan dari 3, minus 4 lawan dari 4. Kalau minus 10 lawannya berapa ya, Rum? Iya, minus 10 lawannya adalah 10. Kalau minus 7 lawannya itu berapa, Lendra? Ya, minus 7 lawannya pasti 7. Kalau minus 20 lawannya berapa, Steven? Iya, pintar. Udah paham ya? Aku harap untuk mencari atau menentukan lawan bilangan bulat, kamu sudah mengerti. Nah, tapi agar kamu lebih mengerti lagi, kerjakan ya, ayo berlatih langsung di bukumu, di buku paketmu saja. Nah, latihan ini nggak usah kamu kirim ke Ibu Manik, tapi untuk mengasah dan juga untuk kamu lebih memahami pelajaran hari ini. Kerjakan ayo berlatih dari ayo berlatih 1.1 sampai ayo berlatih 1.4 dulu ya. Nah, bila ada yang belum paham, kamu boleh tanya pada Ibu Manik lewat WhatsApp boleh ya. Nah, atau kamu boleh tanya ke orang tuamu, atau kamu baca lagi bukumu gitu ya. Nah, artinya kamu baca berulang-ulang, cari tahu sebisamu. Jangan gampang menyerah. Jangan apalagi masa bodoh. Itu bukan sikap anak yang bertanggung jawab. Nah, ingat, mengerjakan dengan serius dan rapi berarti kamu sudah melaksanakan kewajibanmu dengan bertanggung jawab. Ibu percaya bahwa anak-anak ibu kelas 6 adalah anak-anak yang tertib, taat, dan bertanggung jawab. Meskipun kamu di sekolah tidak ibu pantau, tapi kamu bisa melakukannya dengan kesadaranmu sendiri, dengan kemandirianmu sendiri. Ya, oke. Selamat mengerjakannya dan semangat ya.